Sungguh menyedihkan, orang ini tiba-tiba terjun masuk ke dalam makam Nabi Muhammad dan mencium jenazah Nabi sembari menangis-nangis. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW berpulang ke Rahmatullah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Yang pasti, jasad mulia Rasulullah SAW dimakamkan 1 hari setelah wafatnya. Prosesi pemakaman berlangsung siang hari pada hari Selasa. Nabi Muhammad SAW wafat dalam usia 63 tahun. Saat mengembuskan napas terakhir, dirinya bersandar di pangkuan istrinya yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Kabar wafatnya Nabi sungguh membuat sahabat Abu Bakar dan semua kaum muslimin terpukul. Bahkan, ketika mendengar kabar tersebut, sahabat Umar bin Khattab seperti tidak ikhlas. Sahabat Umar bahkan sampai berkata, "Siapa yang bilang Rasulullah sudah wafat, akan aku tebas batang lehernya." Namun, akhirnya dengan lapang hati sahabat Umar pun bisa menerima keputusan Allah tersebut. Dikala jenazah Nabi hendak dimandikan, orang-orang memandikan jasad Nabi SAW tanpa melepas pakaian dari badan beliau. Yang melakukan prosesi tersebut adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Air yang dipakai untuk memandikan jenazah Nabi berasal dari sumur Gors yang terletak di Kuba. Sahabat Ali juga dibantu Al-Abbas dan putranya Al-Fadl. Setelah itu, jasad Nabi SAW dilapisi kain kafan. Sahabat Ali melapisi jasad Nabi dengan 3 helai kain putih berbahan katun, dan tidak dipakai baju kurung dan penutup kepala. Usai itu, jenazah beliau kemudian diletakkan di atas ranjang kamar Siti Aisyah. Sebelum jenazah Nabi hendak dikebumikan, sempat terjadi diskusi tentang di manakah jenazah sang pembawa risalah Islam itu akan dimakamkan. Ada yang menyarankan supaya pemakamannya berlangsung di kota kelahiran beliau yakni Makkah Al-Mukarramah. Bahkan, ada yang mengusulkan dimakamkan di kota lain seperti Baitul Maqdis di Palestina. Sebab, di sanalah ada beberapa makam utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Bakar lantas berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun meninggal kecuali dikubur di mana ia dicabut nyawanya." Sahabat Ali lantas membenarkan kesaksian sahabat Abu Bakar mengenai hadis tersebut. Kemudian, maka semuanya bersepakat jikalau jenazah Rasulullah SAW akan dikubur di tempat beliau mengembuskan napas terakhir. Sebab, itulah yang diisyaratkan dalam hadis, sebagaimana disampaikan sahabat Abu Bakar kepada hadirin. Abu Yalha Zaid bin Sahal Al-Ansori kemudian ditugaskan untuk menggali tanah tepat di bawah ranjang Rasulullah SAW yang terdapat di kamar Siti Aisyah. Dalam prosesi pemakaman Nabi, setidaknya ada 4 orang lelaki yang memasukkan jasad mulia Rasulullah SAW ke dalam tanah. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, Al-Fadl, dan Kusam bin Abbas. Tentu semua makhluk Allah Ta'ala yang menyaksikan pemandangan itu teramat berduka, di mana manusia agung dan mulia yang sangat dicintai telah meninggalkan dunia yang fana ini. Selain itu, yang turut hadir juga dalam prosesi pemakaman Nabi ialah sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Bahkan, tubuh sahabat Muawiyah bergetar ketika melihat jenazah Rasulullah SAW mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Betapa ingin dirinya menyampaikan salam perpisahan dan menyentuh wajah beliau untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, sahabat Muawiyah melakukan aksi yang mengharukan. Tanpa diketahui orang-orang di sekitarnya, ia lantas sengaja menjatuhkan cincinnya ke atas jasad Nabi SAW yang sudah berada di dalam kubur. Ketika sahabat Ali dan 3 orang lainnya hendak menimbun kuburan Nabi dengan tanah, sahabat Muawiyah tiba-tiba cepat-cepat mencegah dan berkata, "Wahai sahabat Ali, aku telah menjatuhkan cincinku ke dalam sana. Kumohon, izinkanlah aku untuk mengambilnya." Sahabat Ali pun lantas mengizinkannya. Di dalam liang lahat, sahabat Muawiyah tentu saja tidak hanya mengambil cincinnya. Dengan penuh takzim, ia mencium kening jenazah Nabi SAW. Dan, tidak terasa air mata sahabat Muawiyah mengalir membasahi pipinya. Perasaan sedih juga berkecamuk dalam dadanya. Setelah itu, sahabat Ali kemudian meminta sahabat Muawiyah untuk naik ke atas lagi. Sahabat Muawiyah pun lantas menurutinya. Sahabat Mughirah bin Syu'bah menyadari bahwa putra Abu Sufyan tersebut sebenarnya sengaja menjatuhkan cincinnya ke dalam liang lahat. Sebab, dengan begitu dirinya dapat melihat wajah Rasulullah SAW untuk terakhir kalinya. Kemudian,
Terbesit jugalah keinginan dalam diri sahabat Mughirah untuk melakukan hal yang sama. Saat pandangan sahabat Ali sedang lengah, sahabat yang berasal dari Bani Sakif itu segera menjatuhkan cincinnya ke dalam liang lahat. Ia lalu meminta izin untuk mengambilnya. Sahabat Ali lantas membolehkannya. Maka, turunlah sahabat Mughirah ke dalam sana untuk menjumpai jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mencium kening sang Khotamul Anbiya wal Mursalin, sahabat Mughirah lantas berkata, "Sungguh, aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah itu, sahabat Mughirah lantas kembali naik ke atas makam lagi. Kemudian, makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditimbun dengan tanah. Sesudah liang lahat itu ditimbun dengan tanah, Bilal bin Rabah lalu memercikkan air bejana geriba ke atas kuburan Nabi. Dari arah kepala, Bilal lantas menaburi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu-batu kerikil yang diperolehnya dari halaman rumah beliau. Terakhir, kubur beliau ditinggikan sedikit, sekira 1 jengkal dari permukaan tanah. Sejarah benar-benar mencatat bahwa wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan berita yang amat sangat menggemparkan dan menyedihkan bagi kaum muslimin.